Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat GBI Karit Kuningan yang dikasihi Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang lambaikan bagi Tuhan. Haleluya. Boleh kita nyalakan kameranya Bapak Ibu? Ya, haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Puji Tuhan, ada sukacita pagi ini untuk beribadah. Haleluya. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan dengan iman. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Ya, kita masih beribadah secara online dan Bapak Ibu bisa menikmati hadirat Tuhan dari rumah dan bersama dengan keluarga Unity bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa waktu kita bersama-sama dalam Unity memuji menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan yang turun. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Yang sakit akan terima kesembuhan, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hilang sukacitanya hari-hari ini diberikan sukacita yang baru oleh Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, mari kita berikan yang terbaik dari hidup kita. Untuk ibadah hari ini Bapak Ibu, kita menyanyi, memuji, menyembah segenap hati hanya bagi Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, untuk memulai ibadah seperti biasa kita akan membacakan Mazmur 91. Mari bersama-sama kita membacanya dengan iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau baik, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu ada bagi kami, menyertai kami Tuhan, di setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang selalu membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, pagi ini kami mau datang ke hadapan-Mu, membawa korban pujian kami, penyembahan kami, hidup kami ya Tuhan, sebagai dupa yang harum ya Tuhan. Kami persembahkan di atas mezbah-Mu ya Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan dari hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami datang kepadamu, memuji, menyembah, dan bersyukur atas karya-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
buat semua yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari terus naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hari yang indah Bapak Ibu, kita boleh menghadap tahta Bapa. Haleluya, haleluya. Dan membawa korban syukur kita, nyanyian pujian pengagungan kita. Mari hampiri tahtanya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang menyembah, kami datang memuji-Mu, Allah Bapa yang baik. Oh, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkah. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Oh, oh. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari nyanyikan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
yang biar semasa Kau lebih, haleluya. Tuhan, Kau tahu, Kau sanggup pulihkan hati kami ya Tuhan. Saat ini kami mau berserah dan percaya Engkau Yesus penolong kami yang satu. Oh, rala-bala-bala. Haleluya. Rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya mari sekali lagi sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Penolong yang setia, Kau Bapa yang setia. Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik. Kau sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah, kami mau percaya Tuhan. Kaulah penolongku. Haleluya. Shandarala barala 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 barala. Ikenarala bashandarala barala 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 barala. Penolong kami yang setia ya Tuhan. Tiada lain yang sanggup menolong kami seperti Tuhan menolong kami. Syandarala bala 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 bala. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Engkaulah penjaga Israel ya Tuhan. Engkau sanggup menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu
sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sambil angkat tangan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari sembah Tuhan. Mari pandang kemuliaan Tuhan. Saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Waktu kita berseru, Tuhan menjawab. Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Oh haleluya. Kau mendengar Tuhan, umat-Mu yang berseru kepada, umat-Mu yang meminta pertolongan kepadamu ya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Tuhan, Kaulah harapan dalam hidup kami ya Tuhan. Pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau Tuhan yang dapat diandalkan. Kepadamu kami bergantung. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kasih ya Tuhan. Mari sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Yesus, Kaulah
harapan kami. Yesus Tuhan, hanya padamu kami berharap, hanya padamu kami percaya Tuhan. Percaya pada nama yang ajaib, nama Yesus. Mari terus kita sembah Tuhan Yesus. Kita yang ada di rumah-rumah, mari sembah Dia lebih lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, namamu disembah Tuhan. Kau disanjung tinggi, Kau layak Tuhan. Hanya Yesus yang layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah keluarga kami. Engkau yang menjamah umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka saat ini Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan, hadir di tengah mereka. Thank you Jesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik. Kekamarana haramaso ninaharabakam. Ikinahana masenarana. Minenanaharabo. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kami satukan hati kami ya Tuhan, untuk kami berdoa syafaat, berdoa bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi daerah kami, bagi gereja kami Tuhan. Berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mari saudara yang di rumah-rumah bersatu hati kita bersyafaat. Kita berbahasa roh bersama-sama. Uraba patakara laba sikara laba takara laba 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 laba. Uraba patakaria sikere de raba patakara laba sikara laba sikara laba laba ya laba 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 laba. Uraba patakara laba sikara laba sikara laba sikara laba sikara laba. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami bisa beribadah Tuhan di minggu keempat bulan Oktober itu karena anugerah-Mu kami bisa beribadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini kuasa-Mu sedang bergerak ke rumah-rumah menjamah semua umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu sedang menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Sedang memulihkan hati kami yang terluka. Hati kami yang penuh beban berat. Kami percaya diberi kelegaan. Engkau sedang menjamah kami. Engkau sedang mendatangi kami satu persatu dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan itu terjadi
di saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, ada kekuatan-Mu di dalam ibadah Tuhan. Ada kemuliaan-Mu Tuhan yang turun di ibadah ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Bangsa yang kami kasih Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Indonesia Tuhan Yesus yang diberikan anugerah yang besar ya Tuhan. Untuk menggenapi destiny ilahi yang Tuhan berikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh Engkau Tuhan. Indonesia akan dipulihkan. Indonesia akan disembuhkan, saat ini sedang terjadi Tuhan. Indonesia kami disembuhkan Tuhan. Indonesia akan dibebaskan dari penyakit sampar. Kami sedang terjadi, sedang digenapi Tuhan Yesus. Akan terjadi penurunan, akan terjadi penurunan sampai ke titik 0 Tuhan. Kami percaya Indonesia Tuhan Yesus akan dimerdekakan Tuhan. Indonesia Tuhan Yesus akan dibebaskan dari krisis ekonomi global Tuhan. Sebab tangan Tuhan ada atas Indonesia. Pikiran Tuhan atas Indonesia, kuasa Tuhan atas Indonesia. Ada anak Tuhan yang berdoa menyembah di Indonesia. Ada gereja Tuhan yang menopang Indonesia. Kami percaya Tuhan Indonesia akan penuh kemuliaan, diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia menjadi kuat, menjadi makmur, menjadi masyhur ya Tuhan. Indonesia tangguh, Indonesia kuat, Indonesia tumbuh, Indonesia subur ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk daerah khusus ibu kota Jakarta yang kami cintai, yang dimana kami ada Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menaungi kota Jakarta Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan kota ini ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan membebaskan kota ini dari kejahatan Tuhan. Dari korupsi ya Tuhan. Oh, dari radikalisme Tuhan. Dan juga dari penyakit sampar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan mengasihi kota kami sebagaimana kami juga mengasihi kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pemimpin yang Kau pilih ada yang terbaik ya Tuhan. Yang Tuhan berikan ya Tuhan. Kan berikan hikmat, kemampuan untuk memimpin kota ini Tuhan Yesus. Sehingga kota ini di bawah kepemimpinannya Tuhan Yesus menjadi kota yang baik ya Tuhan. Kota yang takut akan Tuhan. Kota yang penuh dengan kesatuan dan persatuan, keadilan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota ini diberkati luar biasa karena Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih. Juga berdoa daerah Karet Kuningan di mana gereja Tuhan ada Tuhan. Kami minta Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menaungi daerah ini Tuhan. Berkati daerah Karet Kuningan, berkati seluruh penduduknya, berkati kecamatan, lurah, RT, RW semuanya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Jadikan sehat semuanya Tuhan. Jadikan akan takut akan Tuhan, biar api Pentakosta ketiga itu Tuhan. Api revival itu boleh menjamah, menyambar Tuhan daerah Karet Kuningan, menjamah setiap warganya, menjamah setiap penduduknya Tuhan, sehingga takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan ada Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu Tuhan daerah Karet Kuningan Tuhan, daerah yang menyembah Tuhan, daerah yang takut Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan, kita berdoa buat pemimpin rohani. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Oh terima kasih untuk Bapak Gembala kami yang luar biasa Tuhan. Percaya hari-hari ini akan pakai hamba-Mu lebih besar, lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Untuk revival ya Tuhan. Bukan hanya untuk revival bagi Indonesia, tapi juga bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sedang meninggikan Tuhan nama Yesus di dalam kepemimpinan, di dalam pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang menuntun hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan pewahyuan ya Tuhan yang baru ya Tuhan, untuk menuntun seperti tiang awan tiang api menuntun Israel. Demikianlah Tuhan, melalui pewahyuan baru Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun Tuhan umat-Mu yang besar ya Tuhan, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya Tuhan, yang ada di bangsa-bangsa ya Tuhan, untuk masuk di dalam penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir ya Tuhan, untuk masuk di dalam kemenangan-Mu ya Tuhan, untuk masuk di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, untuk masuk di dalam pengangkatan ya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus, karena Kau pakai Tuhan, Kau akan kobarkan api revival, api Pentakosta ketiga Tuhan Yesus, menjadi messenger Pentakosta yang ketiga hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Karayon 1A kami, Bapak Pendeta James Sela Pranoto Tuhan. Tuhan yang mengurapi, memberi kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi Tuhan dengan hikmat pengetahuan ya Tuhan. Biar kami
percaya Tuhan Yesus melalui pengembalaan pemimpinannya di Rayon 1 Tuhan. Rayon 1 akan dilawat Tuhan, 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 dilawat Tuhan. Akan bangkit ya Tuhan satu generasi yang dahsyat ya Tuhan. Oh, mulai Rayon 1 Tuhan Yesus, jiwa-jiwa banyak dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percayakan diutus Tuhan ke bangsa-bangsa Tuhan. Bangkitkan Tuhan Yesus generasi Yeremia di Rayon 1A. Bangkitkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala GB Karet Kuningan, kami kasih hamba-Mu Bapak Pendeta Eliezer Giulian Vario Tuhan. Berkati Tuhan Yesus kehidupannya. Berkati semua yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kalau beruntung berhasil, berkenan beruntung ya Tuhan. Kemuliaan-Mu terus melingkupi Tuhan Yesus. Setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus. Yang Karet Kuningan Tuhan Yesus dibawa kepemimpinan hamba-Mu Karet Kuningan dibawa masuk dalam perkenanan, masuk dalam penemuan jiwa yang terbesar yang terakhir, masuk dalam kemenangan, masuk dalam pengangkatan ya Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan otoritas, Tuhan berikan hikmat pewahyuan ya Tuhan kepada hamba-Mu ini. Oh Tuhan berikan kesehatan yang sempurna kepada hamba-Mu, istri dan keluarga besarnya ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kasih penyertaan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga gembala-gembala ya Tuhan. Pakai gembala-gembala kul di akhir zaman ini Tuhan Yesus untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai Tuhan Yesus untuk menguatkan Tuhan rumah tangga Tuhan. Pakai Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai Tuhan Yesus untuk mendemonstrasikan kuasa-Mu supaya Yesus dimasyurkan. Yesus dimasyurkan melalui gembala-gembala kul ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Oh terima kasih, kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini untuk Ibu Pendeta Julita Manik ya Tuhan. Ya Tuhan, biar firman yang disampaikannya Tuhan Yesus dari isi hati-Mu sendiri ya Tuhan, yang terdalam ya Tuhan. Yang Kau taruh Tuhan di dalam lidah bibir, yang Kau taruh di dalam hati pikiran ya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus ketika Tuhan hamba menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, firman-Mu boleh menyentuh setiap umat-Mu ya Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman umat-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus menguatkan roh kami ya Tuhan. Oh firman-Mu Tuhan boleh menyembuhkan yang sakit Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan makanan, firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Berikan kami kekuatan hikmat Tuhan Yesus untuk mengerti Tuhan Yesus. Wahyukan sendiri firman-Mu kepada kami Tuhan untuk disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kata-kata yang daripada-Mu, dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat GB Karet Kuningan yang kami kasih. Berkati Tuhan Yesus semua mereka Tuhan, dari yang kecil sampai yang tua. Oh yang dari yang belajar sampai bekerja. Biar Tuhan memberkati. Tuhan yang menopang Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang menyembuhkan bagi yang sakit. Tuhan memulihkan ya Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Supaya mereka sehat segar ya Tuhan. Selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Selalu ada dalam takut akan Tuhan. So, imannya Tuhan bertumbuh ya Tuhan. Bahkan berbuah bagi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Menjadi umat. Menjadi prajurit. Menjadi Tuhan mempelai, menjadi pemenang ya Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih. Berkaryalah Engkau. Roh Kudus terus bekerja di ibadah ini Tuhan. Berkati Tuhan. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan menaikkan syukur kita lebih lagi sebab kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku bersyukur, saking sanggup
kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Daulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama katakan, ku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya, seranganmu. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Sama-sama katakan, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita yakin bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan dan katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
Kita lebih dari Katakan saya lebih. pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Tunjuk tangan kirinya, katakan pemenang. kamu. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah,
Di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita. Perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara semua dari Jemaat GBI Karet Kuningan. Terima kasih hari ini sudah mengizinkan saya untuk boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Eliezer, dan seluruh pelayan jemaat dan jemaat GBI Karet Kuningan. Mari kita berdoa supaya kiranya firman Tuhan itu sungguh menuntun langkah-langkah hidup kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Kami memasuki tahun-tahun yang sulit, tapi kami tahu Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Biar pengharapan itu semakin berkobar Tuhan pada hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami tahu masa depan itu sungguh-sungguh ada bagi setiap orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman ini sehingga semua kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya rindu sharing firman Tuhan
tentang bagaimana kita mengintai masa depan kita. Dan topik ini menurut saya sangat dibutuhkan, khususnya di hari-hari ini sejak hampir 2 tahun yang lalu ya, kita mengalami benar-benar orang tidak bisa memprediksi masa depannya ya. Segala sesuatu bisa menjadi buruk seketika gitu ya. Segala sesuatu bisa terjadi atas hidup bukan hanya 1 orang, 2 orang, tapi bangsa dan bangsa-bangsa seketika. Kekelaman bisa terjadi seketika. Jadi kalau kita tidak mengerti bahwa ada tuntunan dalam firman Tuhan, bahkan banyak orang yang patah semangat ya, tidak ada harapan lagi untuk bangkit, yang merasa segala sesuatunya sudah habis. Tapi tidak bagi orang percaya. Jadi judul khotbah ini adalah mengintai masa depan, spying your future. Jadi belum ada, tapi kita sudah mata-matain dulu gitu ya. Belum terjadi, itu terjadi akan di masa depan. Tapi kita harus mengerti prinsipnya. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Habakuk pasal 2 ayat 1-3, Bapak Ibu Saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya. Habakuk pasal 2 ini judul perikopnya, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya ya. Kita tahu untuk melihat masa depan kita butuh percaya ya. Ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi kalau kita lihat dari 3 ayat yang kita baca ini berbicara tentang masa depan. Ya, masa depan di mana Tuhan masih memiliki janji ya, kebaikan, kemurahan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Tapi kalau kita nggak mengerti prinsipnya, maka ketika kita melalui suatu lorong yang gelap ya, tidak kelihatan ujungnya di mana, maka itu bisa membuat orang frustrasi ya. Nah, sejak COVID ini banyak orang frustrasi ya, banyak orang bangkrut, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang dipotong gajinya, penghasilannya berkurang ya, kemudian ada yang sakit, ada bahkan yang dipanggil Tuhan ya, saudara-saudara ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa membuat orang itu frustrasi ya. Apakah aku masih punya masa depan? Nah, kita perlu mengintai ya, supaya kita tahu ya masa depan kita seperti apa. Habakuk 2 ayat 1 tadi berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku ya, di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi untuk melihat jauh ke depan ya, melebihi dari apa yang bisa kita lihat dengan pandangan mata kita, maka prinsipnya harus ada di tempat tinggi. Tempat pengintaian tadi dikatakan berdiri tegak di menara. Jadi kita juga sama ya, orang percaya, untuk kita bisa mengerti masa depan yang saat ini kelihatannya semrawut ya, kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara melaluinya, maka posisi kita harus ada di tempat yang tinggi ya, berdiri di tempat yang tinggi, berdiri tegak di menara. Karena menara itu nggak pernah pendek, Bapak Ibu Saudara. Menara itu pasti tinggi ya, dan karena ini dituliskan dalam Perjanjian Lama, kita tahu masa-masa Perjanjian Lama itu banyak kisah peperangan ya. Jadi kita tahu bahwa pasti ada orang penjaga yang diberikan tugas untuk berjaga-jaga di menara. Kenapa dia harus ada di menara? Karena menara itu tempat tinggi. Kalau dia ada di tempat yang tinggi, maka yang dia lihat beda dengan orang yang ada di atas daratan, di atas tanah ya. Nah, kalau kita di atas tanah, sebatas yang kita melihat, selagi tidak ada penghalang ya kita bisa melihat ya. Tapi bagaimana kalau ada pohon-pohon? Bagaimana kalau ada hutan-hutan? Nah, di balik hutan itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Di lembah itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Di gunung sana kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi beda dengan orang yang ada di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi dia bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang-orang yang terbatas kemampuannya. Nah, saudara-saudaraku, saya jadi ingat ya waktu bencana terjadi di Palu itu ya, atau bencana yang terjadi di Aceh, tsunami Aceh, maka saudara akan bisa lihat dari video-video tayangan ya kan, orang yang survive ya. Kenapa dia bisa memvideokan? Dia ada di tempat yang tinggi.
Kalau dia tidak ada di tempat yang tinggi, dia sudah habis kena tsunami ya. Tapi dia ada tempat tinggi, bahkan mungkin dari tempat tinggi dia berteriak kepada orang-orang yang ada di bawah ya, di pantai ya. Orang di pantai mata memandang hanya ombak yang tenang ya. Ombak wajar lah, ombak ya, pagi hari mungkin cerah suasana. Ya, jadi malah orang makin pergi mau berenang ke tengah laut. Tapi orang yang tempat tinggi ya, dari kejauhan dia udah lihat ada ombak besar datang. Mungkin dia berteriak-teriak, ayo lari dari pantai, karena dia sudah bisa lihat. Tapi orang yang di pantai itu nggak bisa lihat, malah senang-senang ya, main-main, main air, main ombak. Jadi itu yang terjadi bila kita tidak mau naik ke tempat yang tinggi. Kita terbatas, saudaraku. Kita terbatas, tapi orang tempat tinggi itu bisa lihat. Ketika dia berteriak, ayo lari dari pantai, orang yang dengar yang malah mungkin nggak bisa dengar ya, karena dari tempat yang tinggi ke bawah itu kan ada jarak ya, suara tidak bisa terdengar, atau jarak yang cukup jauh dari pantai karena mungkin dia ada di satu gedung. Tapi intinya orang yang tempat tinggi bisa melihat sesuatu. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita berdiri tempat tinggi di mana? Ya, tempat tinggi kita pasti hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan, karena Tuhan itu bertata di tempat yang tinggi, saudara. Tuhan kita itu Allah yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Dia. Jadi kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita ada di ketinggian. Nah, saudara-saudaraku, jadi hadirat Tuhan itu tempat menyamakan penglihatan. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, kalau orang bangun menara ya, tidak harus orang Kristen, semua kepercayaan ya, menara-menara dari agama, kepercayaan juga pasti selalu tinggi. Berarti kenapa orang itu seperti ingin berteriak kepada Tuhan yang ada di tempat yang tinggi. Tapi kita tahu sebagai orang percaya itu bukan fisik bicara tempat yang tinggi. Boleh kita ada tempat yang tinggi, berdoa, kita dedikasikan mungkin kantor kita, lantai paling tinggi buat chapel, buat kita ibadah, boleh saja. Tapi kita tahu tidak bicara semata hal yang fisik, tapi hal yang rohani ya, hadirat Tuhan ya. Di mana kita memuji, menyembah Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, itu adalah tempat yang tinggi. Jadi kenapa harus ada tempat tinggi? Untuk menyamakan penglihatan yang kita lihat yang terbatas ini dengan apa yang Tuhan lihat. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang tinggi. Dia bertahta di tempat yang tinggi. Apa yang Tuhan lihat dari ketinggian? Nah, ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita ada di dalam satu frekuensi yang sama, sehingga kita bisa dimampukan untuk bisa melihat seperti Tuhan melihat. Nah, saudara, prinsip pengintaian itu ada ketika saudara baca tentang 12 pengintai, ya, namanya mengintai. Akan masuk ke tanah Kanaan, disuruh lihat dulu, belum masuk, disuruh lihat dulu. Ya, ini kan bicara seperti tentang masa depan ya. Apa yang ada di sana? Tuhan suruh lihat. Ada 12 pengintai, Bilangan pasal 13 berkata seperti ini. Ya, ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Mari kita katakan bersama, mengintai. Ya, jadi ini ada prinsip pengintaian. Mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ya, jadi yang disuruh ini bukan orang-orang yang nggak bisa baca situasi, saudara, yang nggak, orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin yang punya knowledge, punya pengetahuan, punya intelektual, itu disuruh Tuhan mengintai. Ya, jadi orang-orang yang kompeten, ya. Tapi yang kita tahu dari ceritanya, kisahnya bahwa 10 orang itu gagal melihat. Ya, hanya 2 orang yang bisa melihat, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang 10 orang ini ketika dia kembali, dia menceritakan apa yang mereka katakan dalam Bilangan pasal 13 ayat 28. Ya, ini 10 pengintai ya, yang sudah memang benar melihat di tempat yang mereka datangi. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Mari bersama katakan, kami lihat. Sudah 1 kali ya, berarti lihat pakai apa? Pakai mata. Lihat pakai mata, apa yang dilihat? Negerinya kuat, kotanya berkubu, sangat besar. Ada keturunan Enak ya. Kemudian ayat 33 berkata, juga kami lihat. Katakan kembali, kami lihat. Sudah 2 kali ya. Kami lihat pakai apa? Mata jasmani ya. Di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Sudah 2 kali loh Bapak Ibu Saudara. Masih koma, lanjutannya, dan kami lihat. Katakan lagi bersama, kami lihat. 3 kali. Kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini yang terjadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya pakai mata jasmani, pakai pengetahuan sendiri, pakai pengalaman yang sudah kita alami, maka kita juga akan mengatakan hal yang sama. Kami lihat dalam pandemi ini nggak ada harapan. Kami lihat
Hidupku sudah tidak mungkin lagi mengalami kemenangan. Aku lihat. Dan itu fakta. Ya, fakta bahwa negerinya kuat. Ya, mereka bukan saya percaya ini bukan melebih-lebihkan ini level pemimpin nih Bapak Ibu Saudara ya. Benar, nih fakta di lapangan, kotanya berkubu. Artinya waktu mereka lihat pakai matanya, bagaimana mungkin bisa menang? Wah, sudah dikirimkan ke ladang pembantaian ini, killing field ini. Ya. Kalau kita masuk ke sana, killing field, mati semua kita. Karena apa? Pakai kami lihat. Tapi kenapa Yosua dan Kaleb itu bisa melihat dengan cara yang lain? Karena mereka ini orang yang dekat dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, sehingga yang mereka lihat itu berbeda, ya, berbeda. Pesannya dari apa yang mereka lihat itu berbeda dengan yang 10 orang. Coba kita kembali tadi kepada Bilangan 13 ayat 2 ya. Dikatakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan, disuruh mengintai kan saudara, yang akan kuberikan. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa sana kuat-kuat? Tahu. Apakah Tuhan tidak tahu di sana berkubu? Tahu. Tapi Tuhan bilang tanah yang kuat, tanah yang berkubu, yang penduduknya orang-orang raksasa akan kuberikan. Jadi whatever your situation is, apapun kondisi kita yang paling bobrok, paling hancur saat ini, orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan dengar Tuhan bicara. Orang yang mau hidup di dalam keintiman dengan Tuhan, maka yang dia lihat lagi bukan lagi kehancuran, bukan lagi jalan buntu, bukan lagi kegelapan. Tuhan pasti akan bicara. Dan berapa kali kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan tuh bicara. Kita bersyukur sekarang ada EPT ya. Ya, kita bisa 24 jam ya, boleh ikut rayon kita, cabang kita, atau mungkin kalau Bapak Ibu Saudara sibuk, Bapak Ibu Saudara nggak ada excuse, nggak ada alasan untuk tidak ikut. Bisa ikut kan 24 jam. Dan menurut saya itu luar biasa, karena 24 jam itu memuji, menyembah, dan selalu ada tuntunan. Dan saya percaya kalau Tuhan menuntun, itu pasti bukan hanya buat kelompok, tapi juga personal. Tuhan akan bicara ya. Tuhan akan menolong kita tetap bisa melihat dengan seperti apa yang Tuhan lihat. Akan kuberikan. Itu yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb. Nah, saya percaya Kaleb ini kan keturunan Yehuda ya, praise ya, cikal bakal praise, keturunan dari orang yang bersyukur ya. Bahkan Kaleb itu artinya kan anjing saudara ya. Dan kita tahu kata worship yang paling banyak di Alkitab Perjanjian Baru itu adalah seperti anjing ya, proskuneo, seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Ada dalam hidup dalam keintiman ya. Sehingga tidak heran Kaleb itu berkata begini dalam Bilangan 14, karena dia bisa melihat. Orang yang bisa melihat itu ada harapan ya. Sekalipun permasalahannya belum selesai. Ayat 9, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Betul, mereka kuat, mereka berkubu, tapi yang melindungi mereka itu sudah meninggalkan mereka. Karena tidak ada, bagi Kaleb tidak ada Allah yang lebih kuat daripada Allah Israel, dari Allah yang dia sembah, Allah yang berjanji tidak akan mengingkari. Sudah lari itu terbirit-birit. Memangnya dia bisa lihat Bapak Ibu Saudara secara rohani gitu ya, bisa kasat mata. Dia nggak lihat. Tapi apa yang Tuhan katakan tadi, Tuhan bilang aku akan berikan, itu bergema di dalam hatinya. Wah, karena kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Dari mana dia tahu? Oh, dari apa yang terjadi di Alkitab. Ya, apa yang nenek moyang mereka ceritakan ya, sudah banyak dia lihat. Waduh, ya saudara-saudaraku yang menyeberang, bagaimana tulah Mesir itu menjadi berkat bagi mereka, bagaimana mereka keluar dari Mesir dan kemudian dihadang laut Teberau dan Tuhan bisa melakukan mujizat yang spektakuler. Itu sudah cukup berbicara bagi dia, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan itu kuat. Ya, sudah janji akan kuberikan. Nah, hari-hari ini kalau kita nggak mau ada di tempat tinggi, itu mengundang bencana dalam hidup kita. Kenapa? Kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Kita nggak bisa lihat apa yang Tuhan lihat. Yang kedua, tempat tinggi itu buat apa? Kenapa harus mengintai Tuhan di tempat tinggi? Ayat kedua berkata, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Di tempat tinggi ada tuntunan. Di tempat tinggi Tuhan bicara seperti tadi ya, aku akan memberikan. Terus dikatakan tuliskanlah penglihatan itu. Nah, saya mau katakan dari saya mau melihat ini sebagai begini saudara. Kenapa harus ditulis penglihatannya? Kenapa harus ditulis firman-Nya? Karena tempat tinggi tempat untuk mendengar. Ya. The place to listen. Jadi beda. Kalau misalnya tadi Tuhan bilang, kenapa tadi
10 orang itu gagal melihat karena cuman dengar kalimatnya Tuhan, dapat firman-Nya Tuhan, tapi hanya mendengar yang hear. Ya, beda ya, kalau bahasa Inggris itu mendengar ada hear, ada listen. Apa bedanya? Hear tuh bisa begini, masuk kanan, keluar kiri. Atau masuk kanan, keluar kanan lagi, saudara. Itu yang lebih parah ya, nggak ada olah. Tapi kalau listen beda. Ya. Dimeditate, didengar, didapatkan maknanya. Nah, apa hubungannya dengan tulis? Ya, saudara-saudara. Jadi kalau kita dengar tuntunan Tuhan, yang mungkin waktu kita tadi lagi di menara, ya kita lagi berdoa, menara tidak harus bicara tempat. Di tempat kita, di kamar kita, yang mungkin hanya satu lantai kita sedang menyembah, kita dapat suara Tuhan, tuntunan Tuhan tadi ya. Karena tempat tinggi kita bisa melihat. Ditulis Bapak Ibu Saudara. Kenapa ditulis? Supaya bisa diperkatakan berulang-ulang. Ya. Kenapa harus diperkatakan? Supaya nggak cuman dengar, sudah begitu ada nanti masalah belum selesai langsung nguap gitu loh saudara. Enggak, dikatakan lagi. Begitu ngeliat tempatnya berkubu, nggak bisa ada jalan keluar, diperkatakan lagi. Tuhan sudah bilang Tuhan akan berikan. Karena begini Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita nggak perkatakan, maka dunia yang akan berkata-kata kepada kita, situasi yang akan berkata-kata kepada kita, dan itu real, kelihatan. Beda dengan Tuhan, tidak kelihatan. Jadi cepat atau lambat kita akan lebih mempercayai orang-orang yang berkata yang kelihatan di depan kita. Nah saudara-saudaraku, Roma 10 ayat 6 berkata, ayat 8, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ini, saya percaya ini bukan hanya bicara tentang ini, kita tahu ya, keselamatan kekal ada dalam nama Yesus, kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita, tapi juga bicara tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang sedang kita hadapi ya. Mengaku dengan mulut sehingga akhirnya menimbulkan apa saudara ya? Itu kita dengar ya, pendengaran oleh firman Tuhan. Terus menerus kita perkatakan, itu yang kita dengar. Dan waktu kita dengar, waktu kita meditasikan firman Tuhan, itu yang bicara sama kita sehingga menjadi apa? Kepercayaan juga dalam hati kita ya, dalam iman kita semakin bangkit. Itu yang terjadi atas Yosua dan Kaleb. Nah, hari-hari ini di dalam keadaan yang gelap ya saudara-saudaraku ya, kita harus bisa lihat itu. Ada tempat tinggi dan kita harus bisa dengar janji Tuhan yang Tuhan ucapkan, ayo kita perkatakan terus menerus. Dan itu terjadi atas Kaleb ya. Sebenarnya waktu mereka bilang, oh tempatnya berkubu, negerinya kuat, orang-orang raksasa di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak percaya, mereka menangis-nangis dan akhirnya mereka harus 40 tahun mengembara saudara ya. Waktu itu ada janji Tuhan kepada Kaleb bahwa Tuhan akan memberikan punggung pegunungan Yehuda. Kaleb berkata begini, waktu Tuhan berjanji umurku itu 40 tahun ya. Kemudian 40 tahun mengembara, masuk tanah Kanaan udah umur 80. Janji Tuhan belum terjadi. Masih nunggu 5 tahun lagi. Jadi totally 45 tahun dan Kaleb yang waktu Tuhan berjanji umur 40, sekarang sudah umur 85, saudara. Tapi disinilah kita bisa lihat kekuatan kepercayaan dia. Kenapa? Dia ada di tempat yang tinggi. Dia sudah dengar janji Tuhan, tapi gak terjadi 45 tahun. Wah, kalau zaman sekarang orang sudah gak ada Tuhan-Tuhanan lagi tuh saudara. Udahlah gak ada gereja-gerejaan lagi. 45 tahun gak terjadi. Cuman dia percaya saudaraku, bahwa kalau Tuhan berjanji Tuhan gak akan mengingkari. Jadi ketika orang lain mungkin, gak mungkinlah Tuhan berikan itu kepadamu, dia terus mempercayai dengan apa? Pasti dia perkatakan. Ya. Kalau enggak apa saudara? Kalau dia nggak memperkatakan, oh, saudara tahu iblis itu seperti singa ya, dia tuh mengelilingi kita. Nah singa itu kekuatannya di mana? Di raungannya itu sudah wow, begitu itu semua orang langsung udah keder duluan dan nggak tahu harus berbuat apa. Binatang-binatang tuh begitu dengar auman singa sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa-apa. Itu prinsip yang terjadi. Iblis tuh tahu dia tuh sudah nggak bisa kalahin kita, tapi dia bisa kalahkan kita untuk kita patah semangat ya, untuk tidak mau berjuang dan tidak percaya kepada janji-janji Tuhan. Dia mengaum. Jadi saudara jangan biarkan iblis mengaum melalui situasi ya. Kita yang harus mengaum ya saudara ya, dengan apa? Perkatakan janji-janji Tuhan. Nah saudara-saudara, jadi suruh lihat itu supaya apa? Nah sudah lihat faktanya, kuat-kuat, raksasa-raksasa. 45 tahun itu saya tahu, saya percaya Kaleb itu nggak diem. Jadi Tuhan sudah janji mau berikan, bukan berarti santai-santai ya. Dia tahu itu tempat yang kuat. Ya latihan lah saudara, latihan perang. Maka dia mengalahkan ya, Kiryat Arba itu bapaknya orang enak ya saudara ya. Jadi orang-orang yang
paling raksasa itu ada di situ. Justru dia yang mengalahkan di usia 85 tahun. Ya, kalau zaman sekarang tuh kalau umur 40 sama 85 masih sama kekuatannya, itu pasti nggak mungkin nggak nge-gym nih saudara, nggak mungkin ya. Pasti ada penurunan ya, udah makin tua pasti ada lah ya. Saya juga udah masih kuliah sekarang pasti ada aja ya. Namanya kayak mobil ya, mungkin harus masuk bengkel dulu gitu. Tapi kenapa dia bisa kuat? Oh, udah pasti dia latihan. Yang dihadapi di sana itu kuat-kuat. Nah sekarang sama, situasi apa yang kita lihat di hadapan kita ya saudara. Tuhan janji Tuhan akan berikan terobosan, bukan berarti malas-malas. Lihat situasi apa yang ada, Tuhan tuntun aku. Nah, sekarang banyak orang bergeser ya saudara ya. Dulu kan kalau kita kalau berbisnis nih, Bapak Ibu Saudara misalnya punya usaha ya, toko ya. Kalau dulu kan orang harus datang ke toko ya. Sekarang waduh, karena COVID orang nggak bisa pergi kemana-mana. Itu kan fakta di lapangan. Apakah kita santai-santai saja nunggu sampai COVID selesai? Tuhan pasti kasih tuntunan sama kita. Makanya saya lihat banyak orang sekarang bisa jualan tuh lewat Instagram Live ya. Nggak membatasi, kenapa? Tuhan sudah sediakan semuanya, mau platform apapun untuk membuat kita bisa survive. Saya sangat percaya itu. Bahkan waktu COVID itu saya banyak bersyukur saudara. Karena begini, bukan bersyukur karena COVID-nya. Saya bilang gini, Tuhan jauh sebelum COVID, Tuhan sudah buat ada ojol ya saudara ya. Walaupun sempat protes-protes dulu keberadaannya ya. Bisa online pesan makanan. Waduh, Tuhan udah tahu ada sesuatu yang berat akan terjadi. Coba bayangkan, kita nggak bisa keluar rumah, terus kita nggak bisa beli makanan nih saudara. Kan ingat ya masa-masa ketat itu saudara. Tapi lihat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah sediakan semuanya. Jadi saya percaya di masa-masa kesesakan seperti sekarang ini, Tuhan juga pasti sediakan. Seperti Kaleb ya. Apa yang harus kita lakukan? Oh mungkin hari ini kita harus belajar lagi sesuatu yang baru. Ya. Sekarang kan semua bisa belajar di mana-mana lewat webinar ya, lewat YouTube channel. Saudara bisa kita sekarang masa-masa mungkin sekarang saya kelihatan secara bisnis saya sekarang harus mengalami penurunan, gak banyak aktivitas. Ayo belajar sesuatu yang baru. Seperti Kaleb. Belajar sesuatu yang baru supaya pada waktunya bisa dipakai bagi hormat kemuliaan Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh kalau membuat mujizat kan tinggal membalikkan telapak tangan. Masalahnya siapa yang masih mau menanti, siapa yang masih mau percaya. Maka bagian terakhir adalah bagian penting. Tempat untuk melihat, tempat untuk mendengar ya. Dengan kita catat, kita perkatakan firman Tuhan Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu ya. Apabila berlambat-lambat, bagi kita kayak menipu gitu ya. Bagi kita kayaknya Tuhan tuh curang. Bagi kita kayaknya Tuhan tuh gak bisa tolong. Kayaknya berlambat-lambat ya, seolah-olah ya. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan bilang gak ada penundaan kok. Gak ada penangguhan, tidak bertangguh. Kita maunya dengan cara kita, maunya dengan waktu kita, akhirnya apa? Gak sabar. Ya saudara ya, Tuhan bilang ayo nantikan. Nah tempat tinggi itu tempat untuk menanti. Ada firman Tuhan yang berkata ya di dalam Yesaya 40, bagaimana kalau menanti nggak makin lemah? Kebanyakan orang kalau menanti kan makin lemes ya. Coba aja bapak-bapak dulu ya, kalau belum ada one stop shopping ya, dalam satu tempat bisa ngeliat segala sesuatu. Dulu kan enggak ya, kalau ibu-ibu pergi berbelanja ditemenin suami, aduh rasanya lama bener. Orang tuh kalau nunggu tuh 1 menit pun jadi lama saudara ya. Apalagi kalau sampai seperti kalian 45 tahun. Jadi ada tekniknya untuk nunggu. Nah, makanya sekarang kan mall-mall ya, ibunya bisa belanja kebutuhannya, bapaknya juga bisa belanja, kan seolah-olah seperti itu. Tapi bagaimana sebagai anak Tuhan, kita menanti itu harus di tempat yang tinggi ya. Bagaimana menanti tanpa kehilangan kekuatan? Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, tidak lesu, tidak jadi lelah. Posisinya di mana? Laksana Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali terbang pasti tempat yang tinggi, dan ini adalah burung yang sangat powerful sekali. Ada tempat yang sangat tinggi, dia bisa terbang saudara-saudara, bahkan dia bisa terbang, makin ada badai dia makin terbang, makin lebih tinggi lagi. Saudara, kalau kita di tempat yang tinggi, kita akan ngelihat yang di bawah kita tuh beda dengan kita ada di tempat yang rendah ya. Kalau kita naik pesawat, mau rumah seorang yang paling kaya di Indonesia ini yang kita lewatin saudara, maka kita akan lihat seperti kotak korek api. Kecil semuanya. Jadi di tempat yang tinggi masalah-masalah itu besar, betul masalah besar. Tapi beda, di ketinggian lihatnya itu tidak sebesar ketika kita ada di daratan, di tempat yang rendah. Makanya posisi itu penting.
Ya, tempat yang tinggi itu hadirat Tuhan, di mana kita mendapatkan pewahyuan, firman Tuhan yang harus kita perkatakan. Dan cara kita tetap ada tempat tinggi adalah melalui apa? Pujian, penyembahan. Ya saudara ya, kenapa? Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Jadi dia sedekat itu, Tuhan bertahta. Jadi Tuhan yang angkat kita naik, bukan Tuhan yang turun. Tuhan turun itu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia bagi kita. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Bagaimana ketika kita sudah jadi orang percaya? Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Waktu kita worship, kita menaikkan pujian, maka kita dieskalasi oleh Tuhan. Naik ke tempat yang tinggi karena dia bertahta di atas puji-pujian kita. Itu sebabnya orang yang suka memuji menyembah itu beda. Dia selalu ada tempat yang tinggi, saudaraku ya. Mazmur 84 berkata, orang yang kesukaannya memuji-muji Tuhan itu berjalan makin lama makin kuat. Kenapa? Dia ada tempat yang tinggi. Seperti Kaleb, praise ya. Keturunan praise, keturunan orang yang bersyukur. Dia ada tempat yang tinggi. Beda saudara. Bahkan Habakuk, kitab Habakuk ini tutup dengan Habakuk pasal 3. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar lagunya ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, sekalipun, namun aku akan beria-ria di dalam Allah. Ya, karena Allah itu adalah kekuatanku, Allah itu adalah Allah yang melepaskanku. Itu yang membedakan. Dan hari-hari ini saudara, mungkin ada yang berpikir, ibu bisa aja ngomong begitu karena ibu hamba Tuhan. Saudara, saya mengalami banyak hal di mana masa-masa kekelaman yang sangat panjang, ada janji Tuhan dan saya tidak melihat. Bahkan penantian saya paling lama itu waktu saya menjadi seorang penulis lagu rohani, 20 tahun saudara, nggak lihat apa-apa, malah makin terpuruk, malah kelihatannya saya makin nggak bisa lagi menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Ya, dulu mungkin saya pernah bersaksi ya saudara-saudaraku ya, tapi saudara di usia yang paling sangat impossible menurut saya, Tuhan masih mampu menggenapi janjinya. Terus saya nangis-nangis darah juga saudara ya. Waduh, rasanya Tuhan gak adil. Kenapa rencananya seperti ini? Aku ingin seperti orang lain yang rencananya seperti itu Tuhan. Kenapa Tuhan mesti memilih aku jadi penulis lagu? Kenapa Tuhan? Kayak itu saya tuh merasa seperti dijorokin Tuhan untuk satu rencana yang Tuhan tidak genapi. Tapi tadi Tuhan bilang, sekalipun kelihatannya berlambat-lambat, ayo tunggu. Nunggunya bagaimana? Banyaklah memuji menyembah, ada di hadirat Tuhan. Tuhan bertata di atas tempat yang tinggi dan dia bertata di atas puji-pujian kita. Jadi kita yang dibawa naik, saudara. Lihat persoalan jadi beda. Berkali-kali saya mau menyerah di masa-masa penantian saya, saudara. Tapi yang saya lihat ya, setiap kali ada di hadirat Tuhan, Tuhan tuh menjamah. Ya, Tuhan berbicara. Ya, ketika Tuhan berbicara, saya membiasakan diri selalu mencatat. Ayat-ayat khusus saya selalu catat, saya punya folder khusus di handphone saya. Supaya setiap kali, anytime, anywhere saya pergi, saya masih bisa baca dan saya perkatakan lagi. Sehingga saya tidak mau izinkan orang-orang lain situasi berkata-kata kepada saya. Saudara, akhirnya Tuhan menggenapi janji dan rencananya itu jauh lebih indah daripada rencana yang saya pikirkan. Dan saya percaya janji pemulihan itu ada. Ya, yang Tuhan katakan akan aku berikan. Tuhan bilang apa? Masa depan yang indah penuh harapan. Tidak ada rancangan kecelakaan. Sekalipun kita melihatnya seperti kecelakaan saat ini saudara. Ayo di tempat tinggi maka kita akan lihat, oh betul. Yang Tuhan lihat itu rancangan damai sejahtera. Kemudian kita perkatakan ayat itu karena dunia ini akan berusaha menjatuhkan kita dengan kata-kata bahwa sudah tidak bisa lagi bangkit, sudah tidak bisa lagi pulih, sudah tidak bisa lagi mengalami keselamatan dari apa yang kita alami. Saudara, percayakan Tuhan, percayai Tuhan, percayai janji Tuhan. Dan banyaklah bersyukur, banyaklah memuji menyembah. Itu membuat kita tetap ada tempat tinggi. Tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah, malah berjalan makin lama makin kuat. Bapak Ibu Saudara, ada pengharapan, amin. Mari kita aminkan semua firman Tuhan ini. Dan kalau Tuhan berjanji tidak pernah mengingkari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kekuatan firman-Mu. Biarlah itu yang senantiasa menguatkan kami hari demi hari. Kami nggak lupa sama firman-Mu. Firman-Mu tidak hanya seketika saja ada dalam hidup kami, tapi kami mau perkatakan, kami mau mempercayai janji-janji Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera yang Kau akan genapi dalam kehidupan kami semua, khususnya jemaat GBI Karet Kuningan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah diberkati dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman ibadah raya online GWI Karet Kuningan
Minggu 24 Oktober 2021. Terima kasih kepada Pastor Julita Manik atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor rekening yang tertera di layar. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer. Ibadah Raya Minggu depan kembali dilakukan secara online via aplikasi Zoom dengan meeting ID dan password yang tertera di layar. Mari Bapak Ibu ajak keluarga dan saudara seiman untuk mengikuti ibadah ini. Sekian pengumuman untuk sepekan dan sebentar lagi kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, berapa banyak kita yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelum menerima doa berkat, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan akhiri ibadah online kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin.